Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP, yakni terkait dengan konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Saya mengambil dari eh, Lembaga Administrasi Negara RI atau LAN RI, yang mana pelatihan teknis manajemen kinerja ini dibuat oleh Ibu Sarinah Dewi SEME yang berasal dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Lembaga Administrasi Negara tahun 2023. Langsung saja terkait dengan RBMP, nama pelatihan dengan judul Pelatihan Teknis Manajemen Kinerja. Yang kedua, mata pelatihan. Mata pelatihan, konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 135 menit. Kemudian deskripsi singkat terkait dengan mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini membahas tentang konsep manajemen kinerja dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah meliputi ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah pejabat administrasi, kemudian pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkup instansi pemerintahan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. A. Hasil pembelajaran. Adapun hasil pembelajaran yang diharapkan adalah menjelas peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia dengan baik dan dengan benar. Yang kedua, indikator pelajaran. Indikator hasil pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini yang didapat sebagaimana dicantumkan di dalam tabel. Yang pertama, indikator hasil belajar menjelaskan konsep manajemen kinerja dengan materi pokok konsep manajemen kerja, dan submateri pokoknya adalah yang pertama adalah pengertian manajemen kinerja, yang kedua tujuan dan manfaat manajemen kerja, dan terakhir prinsip manajemen kinerja. Terkait dengan metode pembelajaran dengan cara ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Adapun alat bantu dan media yang digunakan adalah laptop, kemudian komputer atau PC, dan Zoom Cloud Meeting atau Zoom Meeting. Selanjutnya adalah evaluasi dengan cara tes non-objektif atau dengan uraian singkat. Adapun estimasi waktunya adalah 1 JP. Kemudian referensi yang dipakai yang pertama adalah dari Dessler Gary Human Resource Management dari Prentice Hall Inc. 2005. Yang kedua, indikator hasil belajar menjelaskan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun materi pokoknya adalah kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia, dan selanjutnya adalah submaterinya adalah kebijakan umum publik di Indonesia. Dengan metode pembelajaran, ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, kemudian eh, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan alat bantu dan media. Alat bantunya adalah dengan menggunakan laptop, komputer atau PC, dan juga dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting atau Zoom Meeting. Adapun untuk evaluasi waktu adalah 2 JP. Kemudian terkait dengan referensi yang dipakai atau digunakan adalah eh, dari referensi Dessler, kemudian lembaga manajemen PPM, modul pelatihan performance management,
dari PPM Institute of Management 2004 dan terakhir dari tim manajemen kinerja bahan ajar pelatihan teknis manajemen kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Maka jumlah dari estimasi waktu yang digunakan adalah 3 JP. Ditandatangani oleh Ibu Sarinah Dewi di Jakarta tahun 2023. Selanjutnya adalah terkait dengan rencana pembelajaran atau RP, konsep dan kebijakan manajemen kinerja di sektor publik di Indonesia. Nama pelatihan, pelatihan teknis manajemen kinerja. Kemudian mata pelatihan konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 135 menit. Deskripsi singkat tentang mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini membahas tentang konsep manajemen kinerja dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun hasil belajar yang diharapkan adalah peserta dapat menjelaskan secara detail, secara rinci tentang konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia yang dapat digunakan dalam mata pelatihan ini meliputi dengan media yang dipakai adalah ataupun metode yang dipakai adalah ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Dan target dari pelatihan ini adalah pejabat administrator, kemudian pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Hasil belajar setelah mengikuti pelatihan ini, maka diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep dan juga kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia dengan baik dan juga dengan benar. Yang kedua, indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta diharapkan menjelaskan konsep manajemen kinerja. Yang kedua adalah menjelaskan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Materi pokok dan submateri pokok. Konsep materi pokoknya adalah konsep manajemen kinerja, di mana submaterinya tentang pengertian manajemen kinerja, tujuan dan manfaat manajemen kinerja, dan juga prinsip-prinsip manajemen kinerja. Kemudian materi pokok selanjutnya adalah kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia, dengan submateri kebijakan umum manajemen kinerja, kemudian tahapan-tahapan manajemen kinerja, dan juga tantangan, kendala, serta strategi manajemen kinerja. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Adapun kegiatannya dari fasilitator menyapa dan memperkenalkan diri kepada peserta. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan mengajak berdoa, memberikan ice breaking, pantun, dan yel-yel. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, meminta peserta memperkenalkan diri, memberikan kata-kata motivasi, dan juga menuliskan harapan mengikuti mata pelatihan dengan konsep dan dengan judul konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia melalui Google Jamboard atau Google Form ataupun Google yang sejenisnya. Adapun kegiatan peserta yang pertama memperhatikan, kemudian ikut berdoa, menjawab pantun dan juga mengikuti yel-yel. Yang selanjutnya memperhatikan, kemudian memperkenalkan diri, menuliskan kata-kata motivasi dan mengharapkan mengikuti mata pelatihan konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia pada Google Jamboard atau Google Drive dan sejenisnya. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan cara ceramah dan yang kedua adalah dengan tanya jawab. Kemudian media yang dipakai ataupun alat bantu yang dipakai adalah LCD proyektor, kemudian komputer, laptop atau PC, kemudian lembar eh, mood meter, kemudian Wells of Names, kemudian Google Jamboard atau yang sejenisnya, dan juga bahan ajar. Adapun estimasi waktu di dalam pendahuluan ini adalah 15 menit. Yang selanjutnya adalah penyajian. Ini inti dari eh, tahapan dari kegiatan. Yang pertama, mereview awal peserta dengan quiz wizard. Kemudian yang kedua, meminta peserta diskusi kelompok atau dengan cara brainstorming dengan global cave, cave. Kemudian selanjutnya, memberikan umpan balik ya terkait dengan hasil brainstorming.
Kemudian memberikan penguatan-penguatan tentang konsep manajemen kinerja. Selanjutnya memberikan penjelasan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Kemudian meminta peserta melakukan diskusi kelompok terhadap tantangan ataupun kendala bahkan strategi dalam manajemen kinerja. Kemudian meminta peserta menjelaskan strategi dalam manajemen kinerja. Dan terakhir adalah meminta peserta melakukan self-assessment dan peer assessment terhadap strategi dalam manajemen kinerja. Adapun peserta diwajibkan untuk menjawab bahan review melalui quiz wizard, kemudian melakukan diskusi kelompok atau brainstorming dengan Google Global KV, kemudian memperhatikan pertanyaan, kemudian menjawab serta mencatat. Selanjutnya memperhatikan, bertanya dengan menjawab apa-apa yang tidak dimengerti ataupun yang telah dipahami. Kemudian menyimak video dan memberikan lesson learn, kemudian melakukan diskusi kelompok tantangan atau kendala bahkan strategi dalam manajemen kinerja. Menjelaskan strategi dalam manajemen kinerja dan terakhir melakukan self assessment and peer assessment terhadap strategi dalam manajemen kinerja. Adapun metode yang digunakan yang pertama adalah dengan metode ceramah, kemudian tanya jawab, brainstorming, kemudian diskusi interaktif, diskusi kelompok, kemudian presentasi, penjelasan strategi manajemen kinerja dan juga terakhir adalah feedback. Kemudian media ataupun alat bantu yang digunakan LCD proyektor, form, kemudian komputer atau laptop atau PC, Google Jamboard, kemudian quiz wizard, well of names, kemudian video pembelajaran. Penjelasan umum terkait dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di link YouTube yang tertera. Dan terakhir, dengan menggunakan bahan ajar dan estimasi waktu yang digunakan lebih kurang 100 menit. Kemudian selanjutnya terkait dengan penutup. Penutup yang dilakukan oleh eh, pemateri ataupun yang dilakukan oleh fasilitator yang pertama adalah membuat rangkuman bersama antara fasilitator dan peserta. Kemudian memberikan evaluasi, kemudian memberikan log tugas untuk tindak lanjut atau TL, konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia, dan terakhir menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap peserta. Adapun kewajiban dari peserta adalah membuat rangkuman dan menanggapi pertanyaan, kemudian mengerjakan evaluasi kuis, mencatat tugas-tugas untuk tindak lanjut, dan terakhir membalas salam. Kemudian metode yang digunakan tanya jawab, kuis, kemudian tugas untuk tindak lanjut, konsep dan kebijakan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia, dan media yang digunakan LCD proyektor, komputer, laptop atau PC, kemudian quiz wizard dan juga bahan ajar, dan terakhir waktu yang digunakan adalah sebanyak 20 menit. Kemudian selanjutnya terkait dengan evaluasi pembelajaran, ada soal-soal yang harus dijawab oleh peserta. Yang pertama, jelaskan pemahaman Bapak Ibu tentang manajemen kinerja. Yang kedua, jelaskan tujuan manajemen kinerja. Yang ketiga, jelaskan manfaat manajemen kinerja. Yang keempat, jelaskan kebijakan umum manajemen kinerja. Yang kelima, jelaskan kebijakan tahapan manajemen kinerja. Dan terakhir, jelaskan kebijakan, tantangan, kendala, serta strategi manajemen kerja. Adapun referensi yang digunakan yang pertama adalah Dessler, Gary Human Resource Management dari Princeton Hall Inc. 2005, kemudian dari Lembaga Manajemen PPM, Modul Pelatihan Performance Management PPM Institute of Management 2004, dan terakhir Tim Manajemen Kinerja, Bahan Ajar Pelatihan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Jakarta 2023 ditandatangani oleh Ibu Sarinah Dewi. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan terkait dengan eh, RBPMP dan juga RP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.